Terima kasih masih bersama YPB Movie. Sambil menunggu manga Dragon Ball Kakumei yang belum rilis, kali ini YPB akan bahas manga seru lainnya, yaitu Dragon Ball Super Kai. Manga ini hanya menceritakan satu arc, yaitu pertarungan seru melawan Podker, sang angel jahat. Timeline cerita ini terjadi setelah selesainya turnamen kekuasaan 12 alam semesta. Jadi nggak usah banyak cincong, langsung saja kita gas lah. Cerita dimulai setelah beberapa hari turnamen selesai, ditampakkan sebuah planet asing. Tiba-tiba planet itu pun dihancurkan oleh seseorang. Nggak lain, orang yang melakukannya adalah Frieza. Dia sangat kesal karena di dalam turnamen sebelumnya banyak sekali orang yang lebih kuat dari dirinya. Seperti halnya Jiren, para dewa, bahkan Goku dan Vegeta pun telah mendapatkan peningkatan dari kekuatan mereka. Hal itu tentu membuat Frieza geram dan ngerasa dirinya tidaklah sebanding dengan mereka. Tiba-tiba ada seseorang yang mendekati Frieza. Nampaklah sosok karakter baru yang bakal menjadi musuh utama di cerita ini. Orang tersebut tahu siapa Frieza dan mengartikan nama Frieza sebagai nama yang bebas. Dia juga memujinya sebagai Maharaja Kebebasan, atau lebih tepatnya adalah Kaisar Alam Semesta. Mendengar itu, Frieza pun cuma bingung saja sambil terus melihatnya. Sedangkan pria itu sendiri menunjukkan senyuman yang sangat psikopat. Frieza lalu bertanya siapa pria tersebut. Pria itu bilang kalau dia cuma seorang pengembara yang kebetulan lewat. Dan tepatnya dia adalah pengembara yang melintasi berbagai alam dimensi. Frieza yang gak peduli dengan itu menegaskan akan menjadikan pria itu sebagai sampah angkasa. Tanpa ragu, Frieza langsung menembakkan laser pemusnahnya. Pria itu nampak menunjukkan muka yang kaget dan dia pun terkena serangan Frieza sampai membuat ledakan besar. Frieza sangat prihatin karena pria itu malah berakhir dengan sangat mengenaskan. Namun tiba-tiba Frieza sontak dibuat kaget, pria itu ternyata masih hidup. Dia memiliki kemampuan untuk menciptakan portal dimensi dan berpindah di antara portal itu. Pria itu sendiri mengakui kalau dia telah ceroboh dalam melakukan tindakannya tadi. Sedangkan Frieza sangat nggak menyangka dan penasaran siapa sebenarnya pria itu. Di planet Berus, Goku, Whis, dan Vegeta rupanya merasakan juga aura ki pria itu. Goku sampai penasaran karena dia merasakan ada dua ki besar yang saling bertarung. Pangeran Sayur mengatakan salah satu dari ki itu adalah Frieza, sedangkan satunya dia sendiri tidak tahu. Nggak lama kemudian, Goku terkejut lagi karena dia merasakan aura ki Frieza kini makin mengecil. Hal itu tentu buat mereka penasaran siapa sebenarnya orang yang mampu membuat Frieza sampai seperti itu. Jadi Goku pun akan pergi menggunakan Sun Kanido demi memeriksanya. Namun di sini Whis menunjukkan wajah yang tidak biasa. Dia seperti merasa panik dan minta Goku untuk tidak pergi sendirian. Sebaliknya Whis pun akan menemani Goku. Goku pun minta Whis untuk berpegangan pada bahunya. Setelah itu mereka pun berteleportasi dalam sekejap. Ketika sampai di tujuan, mereka sontak dibuat kaget melihat Frieza kini lagi disiksa oleh pria itu. Nampak Frieza sampai nggak berdaya dan kini cuma bisa pasrah saja. Kemudian pria itu kembali menunjukkan senyuman psikopat dan lalu dia pun menembakkan laser besar. Sontak saja Frieza yang nggak dapat menghindar hanya pasrah saja dirinya dibunuh pria itu. Di sini Goku sangat kagum karena pria itu dapat mengalahkan Frieza dengan begitu mudahnya. Lalu pria itu menyapa Whis dan ternyata mereka sudah saling kenal. Nggak cuma itu, pria itu juga tahu siapa nama Goku. Goku sampai bertanya-tanya kenapa dia bisa tahu dengan namanya. Pria itu bilang kalau Goku adalah orang yang sangat populer. Dan dia juga tahu kalau Goku telah berhasil mendapatkan kekuatan Ultra Instinct seperti para dewa. Meski begitu, pria itu akan melepaskan Goku hari ini karena Goku masih belum menguasai bentuk Ultra Instinct sebenarnya. Di saat pria itu akan pergi, Whis dengan wajah paniknya meminta pria itu untuk berhenti. Selain itu, Whis juga menyebut pria itu sebagai kakak. Mendengarnya tentu buat Goku bingung dan penasaran apakah benar pria itu adalah kakak Whis. Pria itu nampak masih bersikap santai, lalu dia juga tahu tentang turnamen kekuasaan yang dilakukan oleh banyak alam semesta. Dia telah menontonnya dan berkata sangat terhibur dengan apa yang mereka lakukan. Setelah itu, pria itu pun pergi meninggalkan mereka menggunakan portal ruang waktunya. Selanjutnya, Goku dan Whis kembali ke planet Berus dan menceritakan semuanya pada Vegeta. Vegeta tentu juga sangat terkejut ternyata pria itu adalah kakak dari Whis. Whis bilang pria itu bernama Podker dan dia adalah kakak sulung dari para Angel. Goku pun sontak teringat dengan kakaknya sendiri yaitu Raditz. Lalu Goku menoleh ke arah Vegeta yang hal itu buat Vegeta bingung. Loh, ngapain kau lihat-lihat bro?
Goku bertanya, bukankah Vegeta juga adalah seorang kakak? Vegeta pun membenarkannya dan bertanya, lalu apa sebenarnya yang Goku maksud? Goku mengatakan mereka semua rupanya memiliki saudara yang aneh. Mendengar itu tentu buat Vegeta marah karena tidak seperti Goku dan Whis, Vegeta bukanlah adik melainkan kakak itu sendiri. Setelah itu Whis menjelaskan dulunya dunia ini adalah perwujudan dari alam semesta ke-13. Dan Potker sebagai kakak Whis merupakan angel yang menjaga alam semesta ke-13 itu. Pada waktu itu semesta ke-13 menduduki tingkatan teratas dibanding semesta yang lain. Bahkan kesatria lemahnya saja memiliki kekuatan yang menyamai kekuatan Frieza. Jadi kalau lemahnya saja begitu, gimana kuatnya bukan? Goku aja sampai berkeringat dingin sekaligus penasaran dengan kekuatan mereka. Sebagai maniak bertarung, Goku tentu ingin menguji kekuatan mereka. Pangeran Sayur lalu bertanya, jika semesta ke-13 kuat, kenapa semesta itu sekarang tidak ada lagi? Dan kenapa Potker menghilang? Whis menjelaskan pada suatu hari semesta ke-13 telah dilenyapkan begitu saja tanpa peringatan terlebih dahulu. Dan gak lain, orang yang melakukannya adalah Geno. Pada saat itu, Potker sangat kaget karena telah kehilangan alam semestanya. Karena apa yang telah dihabiskan sepanjang waktu hidupnya telah lenyap seketika. Sejak saat itu, Potker hanya mengurung dirinya saja. Dia berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang lebih tinggi lagi. Dan akhirnya, Potker menciptakan sebuah simbol yang kini berada di tangannya. Sebelum Whis melanjutkan, tiba-tiba Potker muncul di tempat mereka. Ngelihatnya sontak saja buat mereka sangat terkejut. Dia muncul menggunakan portalnya dan minta Whis untuk enggak menceritakan masa lalunya kepada orang lain. Di sini Vegeta akhirnya tahu kalau orang itulah ternyata adalah kakak dari Whis. Potker mengatakan dia nggak sangka bisa bertemu dengan Whis lagi secepat ini. Namun dia juga senang karena bisa bebas bergerak kemanapun yang dia mau. Dan sebenarnya tujuan Potker kesini adalah untuk bertemu dengan Pangeran Sayur. Loh, Vegeta langsung kaget kenapa Potker mencari dirinya. Potker bilang kalau dia sangat merindukan perasaan ini dan bertanya apakah Vegeta masih belum menyadarinya. Vegeta tentu makin bingung apa sebenarnya yang dikatakan orang itu. Potker membalas seperti yang dia katakan tadi, dia cuma ingin bertemu dengan Vegeta. Sebelum itu, Goku motong omongan mereka dan nanya kenapa Potker membunuh Frieza. Potker berkata setelah dia mendengar semesta ke-7 menang dalam turnamen, dia sangat penasaran untuk bertemu dengan para pesertanya. Namun Goku menegaskan tidak seharusnya Potker membunuh siapapun. Di sini Potker agak bingung. Yang dia tahu para Saiyan telah dibunuh oleh Frieza. Lalu kenapa Goku malah tidak suka kalau Frieza dibunuh balik? Apakah Goku tidak punya dendam? Goku membalas dia nggak punya dendam sama sekali, karena itulah dia membiarkan Frieza hidup. Mendengarnya membuat Potker makin bingung, ternyata Goku memiliki sikap yang aneh. Selain itu, dia juga curiga dengan kekuatan seorang kesatria bawahan seperti Goku. Makanya Potker berniat untuk menguji kekuatan Goku sedikit. Dia langsung mendekati Goku lalu menantang Goku bertarung. Whis langsung berdiri di depan Goku sambil minta Potker untuk tidak melakukannya. Potker menegaskan seorang malaikat seharusnya selalu bersikap netral tanpa memilih siapapun. Jadi dia minta Whis untuk pergi dan menonton pertarungan mereka saja. Selain itu, Potker juga meremehkan Whis dengan mengatakan kalau Whis hanyalah sampah yang digunakan oleh Geno. Lalu dia yang sudah bosan menunggu minta Goku untuk memulai pertarungan. Di sini Goku bilang kalau nggak ada alasan bagi mereka untuk bertarung. Mendengarnya makin membuat Potker bingung. Karena bangsa Saiyan yang dia tahu harusnya memiliki minat bertarung yang sangat tinggi. Jadi apa yang membuat Goku sangat tidak tertarik untuk bertarung dengannya? Goku membalas dia nggak mau bertarung dalam pertarungan yang sia-sia. Nah, melihat Goku yang menurutnya aneh, Potker pun nanya balik. Jadi untuk apa Goku bertarung selama ini? Setelah berpikir sejenak, Potker memahami sesuatu. Alasan Goku bertarung rupanya cuma untuk melampaui batasannya dan juga demi orang yang dia sayangi. Dengan begitu, Potker mendapatkan satu ide. Goku dan Vegeta sendiri cuma diam saja sambil melihat apa yang bakal Potker lakukan. Potker menegaskan kalau dia tahu satu hal, yaitu Goku memiliki cucu bernama Pan yang baru saja lahir. Dia pun juga tahu tentang kelahiran anak kedua Vegeta yang bernama Bula. Jadi Potker sangat penasaran tentang manusia seperti apa mereka. Vegeta sontak menjadi kaget kenapa Potker sepertinya dapat membaca pikiran mereka. Kemudian Potker menciptakan portal lagi dan memasukkan tangannya. Tiba-tiba Goku sontak dibuat kaget, ternyata Potker membawa cucu Goku yaitu Pan.
Goku sangat panik kenapa Potker bisa melakukan itu. Jadi Goku bertanya apa yang bakal dilakukan Potker pada cucunya. Potker menegaskan itu semua tergantung pada Goku. Jika Goku mau bertarung, maka dia mungkin bakal melepaskan Pan. Potker tahu Goku dulu pernah menyaksikan kematian keluarga dan juga teman-temannya. Yang hal itu membuat Goku dapat membangkitkan Super Saiyan. Tiba-tiba Pan malah menangis yang membuat Potker sangat merasa jengkel. Jadi dia memasukkan Pan ke dalam portal dan biarkannya dulu untuk sementara. Goku sangat merasa kesal kemana Potker menaruh Pan. Potker bilang dia sendiri nggak tahu di mana tepatnya Pan berada. Mungkin di sebuah gurun, di planet yang dihuni binatang buas, ataupun di ruang angkasa. Namun, Goku nggak perlu panik karena Potker tahu bola naga dapat menghidupkan Pan kembali. Goku yang muak dengar itu langsung berubah menjadi Super Saiyan God. Setelah itu, Goku langsung menyerang dengan ganas. Potker sangat senang karena dia sudah menunggu ini dari tadi. Dan dari kemarahan yang Goku alami, dia dapat menghajar Angel jahat itu dengan mudah. Nampak muka Potker sampai sengklek serta nggak menyangka dengan serangan Goku. Tubuhnya pun sampai mental dan berakhir menghantam batu asteroid. Goku masih menunjukkan kemarahan dan Whis yang tahu itu minta Goku untuk tenang. Tiba-tiba Goku dibuat kaget ternyata Potker masih hidup dan kini masih santai. Potker yang nggak menerima luka mengatakan jika dirinya mungkin terlalu kuat. Pangeran Sayur saja sampai nggak menyangka padahal tadi dia sudah melihat Potker dihajar oleh Goku. Tapi seluruh tubuhnya masih sehat walafiat. Potker menegaskan jika Goku terus melihatnya, maka Goku nggak bakalan tahu apa yang bakal dia lakukan. Benar saja, Potker menciptakan portal di belakang Goku lalu mencengkeram kaki Goku. Setelah itu, dengan mudahnya dia melempar tubuh Goku terbang melayang jauh. Di saat Goku lengah, Potker menciptakan lagi portal dimensi yang seketika menghajar muka Goku dengan ganas. Nggak sampai situ, muncul banyak portal di sekeliling Goku yang lalu menghajar Goku secara bertubi-tubi. Setelah itu, Potker melancarkan tendangan madun yang kembali membuat Goku mental lagi. Terakhir, Potker muncul menghadangnya, lalu duar menghajar Goku lagi dengan boga mentah. Sontak saja, Goku yang nggak bisa bertahan, tubuhnya sampai terjun menghantam tanah. Lalu Goku pun bangkit lagi meski sekarang dirinya sangat merasa kelelahan. Potker menegaskan jika pertarungan seperti ini sangatlah tidak menarik. Dan Vegeta pun menyadari kalau Potker dapat membaca setiap arah gerakan Goku. Bukan itu saja, dalam serangan Potker seperti banyak Potker yang menyerang bersamaan. Mendengar itu, Potker sangat kagum pada Vegeta. Karena seperti itulah cara kemampuan Potker bekerja dan emang Vegeta lah orang yang dia cari. Vegeta sangat penasaran kenapa Potker sangat ingin mencarinya. Potker menjelaskan sama seperti yang Whis katakan kalau Potker adalah Angel yang menjaga semesta ke-13. Dan di alam semesta ke-13 itu ada seorang kesatria yang terkuat dan itu adalah Vegeta. Mendengar itu sontak saja buat Pangeran Sayur penasaran apakah ada Vegeta lain di semesta berbeda. Pada dahulu kala Potker ingin mengembangkan alam semesta ke-13. Jadi, Potker mencari seseorang yang memiliki segala kemampuan dan kualitas yang terbaik di antara yang terbaik. Dan saat itu, Potker bertemu dengan Vegeta. Bersama dengan Dewa Kehancuran yang mirip Dabura, alam semesta ke-13 menghancurkan apa saja yang menghalangi perkembangan Vegeta. Dan Frieza adalah salah satu yang mereka hancurkan. Setelah itu, Potker dan Dewa Kehancuran menjadikan Vegeta sebagai Raja Semesta ke-13 yang terkuat. Namun sekarang Potker sebenarnya agak kecewa karena di semesta ini Vegeta hanya menjadi yang terkuat kedua setelah Goku. Mendengar itu sontak saja buat Vegeta sangat geram. Kemudian Potker mendapatkan sebuah ide licik. Kalau dia membuat masalah di semesta ini, maka dia bisa menjadikan Vegeta yang terkuat lagi. Sontak saja Vegeta makin geram apa sebenarnya yang Potker rencanakan. Tiba-tiba Potker menciptakan lagi portalnya lalu memanggil Goku untuk melihatnya. Ternyata Potker lagi-lagi menggunakan Pan sebagai bahan rencananya. Goku yang gak mau Pan terluka langsung bergerak cepat menyelamatkannya. Namun Potker malah melepaskan Pan yang membuat fokus Goku terkecoh. Jadi Goku bergerak balik untuk menangkap Pan. Dan ternyata itulah yang Potker tunggu. Dia menciptakan lagi portalnya yang memasukkan Goku ke dalam portal itu. Setelah itu Goku pun menghilang dari tempat mereka. Dengan begitu, Potker mendeklarasikan bahwa Vegeta adalah orang terkuat pertama di semesta ini. Ketika Pan terjatuh, Vegeta langsung bergerak cepat menangkapnya. Dia masih sangat tenang meskipun sobatnya Goku entah sedang diapakan. Potker mengatakan meskipun dia tahu Vegeta marah, tapi bukankah seperti ini yang Vegeta harapkan untuk menjadi nomor 1?
Dan Potker pun kagum meski dalam kondisi marah, Vegeta tetap menunjukkan ketenangannya. Hal itu karena Potker yakin jika Vegeta tahu kekuatannya gak mungkin bisa menandingi Potker. Untuk menjadi yang terbaik, Potker katakan emang harus seperti itu. Setelah itu, Potker turun ke hadapannya dan menegaskan ketakutan hanyalah akan menjadi memori bila Vegeta telah menjadi nomor 1. Jadi, Potker mengajak Vegeta untuk bersama-sama menciptakan sebuah dunia baru yang berani. Sebelum itu, tiba-tiba Potker dibuat kaget ada seseorang yang menghentikannya. Dia langsung fokus melihatnya serta nggak menyangka orang itu datang. Ternyata orang yang dimaksud oleh Potker adalah Daishinkan. Mengetahui kekacauan di sini, sampai-sampai seorang bapak para angel yang harus turun tangan menghentikannya. Potker bertanya apa yang dilakukan Daishinkan sampai datang ke sini. Daishinkan mengatakan mereka para angel harus tetap bersikap netral. Potker tidak memiliki hak untuk mengobarkan api pertempuran. Mendengar kata netral tentu buat Potker benci karena kata seperti itu hanya membuatnya bosan. Selain itu, apalagi yang diharapkan dengan menjadi angel seperti dulu? Tentu aja hanya menyakitkannya karena cuma menjadi penjilat bagi Geno. Dia baru saja ingin bersenang-senang dengan Vegeta, tapi kedatangan Daishinkan malah membuat mood Potker kini tidak baik. Jadi, Potker minta mereka untuk bersenang-senang di lain waktu saja. Kemudian dia pun menciptakan portal dan pergi meninggalkan mereka. Di sini Daishinkan malah membiarkannya pergi begitu saja. Whis berterima kasih karena Daishinkan sudah menyelamatkan mereka. Namun Daishinkan menolaknya karena kedatangannya ke sini sangat terlambat. Harusnya dia datang ketika Goku akan dimasukkan ke dalam portal. Saat ini Vegeta nggak dapat merasakan aura Ki Goku dan penasaran seperti apa sebenarnya kemampuan dari Potker. Daishinkan menjelaskan kalau Goku mungkin tidak ada di alam semesta ini lagi. Satu-satunya tempat Goku berada adalah di dimensi lain. Jadi mumpung ada Daishinkan, Vegeta nanya lagi apakah ada Vegeta lain yang berada di semesta ke-13. Daishinkan menjawab Vegeta harus mengerti kalau semua alam semesta saling menguntungkan, terhubung dan berpasangan. Di sini kita pun ditunjukkan kalau Goku telah dikirim ke sebuah dimensi yang tidak ada apapun. Dan itu dibenarkan oleh Daishinkan. Tempat dikirimnya Goku berada di alam semesta kosong. Jadi dulu cuma ada dua alam semesta, yaitu semesta ke-13 dan pasangannya adalah semesta kosong. Semesta ke-13 meliputi semua alam semesta yang ada sekarang. Artinya semesta 13 dulu sangatlah besar. Saat ini Goku sendiri nggak tahu dia di mana dan merasa tempat ini seperti ruangan roh yang ada di istana kami. Tiba-tiba Goku merasakan aura Ki seseorang dan merasa pernah tahu aura Ki ini sebelumnya. Jadi nggak buang waktu lagi, Goku langsung pergi menggunakan Sun Kanido. Setelah sampai, Goku menemukan seseorang dengan bentuk tubuh yang sangat mungil. Dan Goku merasa kalau dia pernah bertemu dengan orang itu sebelumnya. Kembali ke tempat lain, Daishinkan minta Vegeta untuk tidak berurusan lagi dengan Potker. Karena para angel sendirilah yang bakal menyelesaikan masalah ini. Semua ini demi melindungi Vegeta dan juga keluarganya. Whis juga setuju dengan itu. Mereka akan mencari Goku dan pasti akan menyelamatkannya. Oleh karena itu, Whis akan mengantarkan Vegeta dan Pan ke bumi. Tapi seperti biasa, Whis butuhin waktu 30 menit untuk bisa sampai. Lalu bakal seepik apakah mereka melawan Potker dan apakah mereka dapat menyelamatkan Goku? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.